Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Okviani dengan NIM 190384202015. Di sini saya akan menjelaskan tentang model transportasi dengan mata kuliah pemrograman linier dengan dosen pengampu Ibu Mirta Vera SPD MSc. Model transportasi. Definisi model transportasi merupakan salah satu bentuk dari model jaringan kerja atau network, suatu model yang berhubungan dengan distribusi suatu barang tertentu dari sejumlah sumber ke berbagai tujuan. Setiap sumber mempunyai sejumlah barang untuk ditawarkan, dan setiap tujuan mempunyai permintaan terhadap barang tersebut. Terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rute, atau dari sumber ke tujuan. Model transportasi mempunyai asumsi dasar, yaitu biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyak barang yang dikirim. Di dalam model transportasi terdapat beberapa metode. Metode yang dibahas kali ini yaitu metode stepping stone. Metode ini dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal, menggunakan cara trial and error atau coba-coba. Walaupun merubah alokasi dengan coba-coba, namun ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unitnya. Langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, tentukan solusi awal dengan menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia. Kedua, tentukan lintasan stepping stone dan perubahan biaya untuk tiap sel yang kosong dalam tabel. A. Mengevaluasi sel-sel kosong tersebut untuk mengetahui apakah dengan menggunakan sel-sel dapat menurunkan biaya. B. Untuk menentukan lintasan stepping stone, selalu dimulai dengan sel yang kosong dan membentuk lintasan tertutup dari sel-sel yang telah dialokasikan. C. Buat biaya perubahan dari pengalokasian. 3. Alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong memiliki perubahan biaya positif yang mengindikasikan tercapainya solusi optimal. Langkah yang keempat, ulangi langkah 2, 3, dan 4 sampai semua sel kosong memiliki perubahan biaya positif yang mengindikasikan tercapainya solusi optimal. Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di W, H, dan O dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, dan C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik WHO ke gudang ABC sebagai berikut. Tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Penyelesaiannya, yang pertama kita menyusun tabel alokasinya. Tabel alokasinya terdapat pada PPT yang ditampilkan. XIJ adalah banyaknya alokasi dari sumber atau pabrik I ke tujuan atau gudang J. Nilai XIJ inilah yang akan kita cari. Selanjutnya, prosedur alokasi. Pedoman prosedur alokasi tahap pertama adalah pedoman sudut barat laut atau NWCR, yaitu pengalokasian sejumlah maksimum produk mulai dari sudut kiri atas atau X11 dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Alokasi tahap pertama dengan metode sudut barat laut yaitu dari pabrik W ke A, itu kebutuhan gudangnya 50. Setelah itu ke kanan, karena kapasitas pabrik W-nya 90, maka 90 dikurang 50 yaitu 40. Selanjutnya ke bawah, dari pabrik H ke B itu
kapasitas pabrik H-nya 60, maka pabrik HB itu 60. Lanjut lagi ke pabrik OB. Karena 40 tambah 60 sama dengan 100, maka untuk OB 110 dikurang dengan 100 sama dengan 10. Selanjutnya, OC itu terdapat dari 50 dikurang dengan 10, maka OC tersebut 40. Sehingga biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama sebesar 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 sama dengan 3.260. Ketiga, mengubah alokasi secara trial and error. Untuk mencari sel-sel kosong tersebut, kita akan mencari biayanya itu dengan melompat ke batu-batu untuk mendapatkan nilai selnya, nilai biaya selnya. Untuk nilai W ke C sama dengan 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19 sama dengan negatif 6. Sedangkan untuk HA, kita beralih dari H ke A, kembali ke W ke A, W ke B, H ke B, dan kembali lagi ke HA. Nilai biayanya 15 dikurang 20 ditambah 5 dikurang 20 sama dengan negatif 20. Sedangkan HC, nilai biayanya positif 10 dikurang 20 ditambah 10 dikurang 19 sama dengan negatif 19. Sedangkan pada biaya OA, positif 25 dikurang dengan 10 ditambah 5 dikurang 20 sama dengan 0. Pilihlah nilai negatif yang paling besar. Dari nilai di atas bahwa nilai yang negatif yang paling besar yaitu rute dari H ke A. Selanjutnya, pilih nilai pada sel yang mempunyai negatif yang terkecil, yaitu negatif 50. Sehingga perubahan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Nilai HA dari awalnya 0 ditambah dengan 50 sama dengan 50. Pada WA, awalnya 50 dikurang dengan 50 sama dengan 0. Pada WB, karena positif, awalnya 40 ditambah 50 sama dengan 90. Untuk HB, awalnya 60 dikurang dengan 50, hasilnya 10. Sehingga biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama sebesar 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 sama dengan 2.260. Kita cek kembali apakah masih ada nilai yang negatif pada biaya tersebut. Pada biaya WA sama dengan 20 dikurang 15 ditambah 20 dikurang 5 sama dengan 20. Pada biaya WC sama dengan 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19 sama dengan negatif 6. Pada biaya OA sama dengan 25 dikurang 10 ditambah 20 dikurang 15 sama dengan 20. Pada biaya HC sama dengan 10 dikurang 20 ditambah 10 kurang 19 sama dengan negatif 19. Karena masih ada nilai negatif, maka kita akan merubah nilai selnya. Pilihlah nilai negatif yang paling besar. Dari nilai di atas bawah, nilai yang negatif yang paling besar yaitu rute dari H ke C. Selanjutnya, pilih nilai sel yang mempunyai negatif yang terkecil, yaitu negatif 10. Sehingga perubahan yang dapat dilakukan yaitu nilai dari HC 0 ditambah 10 sama dengan 10. Untuk nilai HB, 10 dikurang dengan 10 sama dengan 0. Nilai sel OB, 10 ditambah 10 sama dengan 20. Untuk OC sama dengan 40 dikurang 10 sama dengan 30.
Sehingga biaya pengangkutan untuk perbaikan kedua sebesar 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 20 dikali 10 ditambah 30 dikali 19 sama dengan 2070. Kita cek kembali apakah masih ada yang negatif dari biaya tersebut. Untuk nilai biaya WA sama dengan 20 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 15 sama dengan 1. Untuk biaya WC sama dengan 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19 sama dengan negatif 6. Untuk biaya HB sama dengan 20 dikurang 10 ditambah 19 dikurang 10 sama dengan 19. Untuk biaya OA sama dengan 25 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 15 sama dengan 1. Karena masih ada nilai negatif, maka kita akan mengubah nilai sel tersebut. Pilihlah nilai negatif yang paling besar. Dari nilai di atas bahwa nilai yang negatif yang paling besar yaitu rute dari W ke C. Selanjutnya, pilih nilai pada sel yang mempunyai negatif yang terkecil, yaitu negatif 30. Sehingga perubahan yang dapat dilakukan yaitu nilai sel WC sama dengan 0 ditambah 30 sama dengan 30. Nilai sel WB sama dengan 90 dikurang 30 sama dengan 60. Nilai OB sama dengan 20 ditambah 30 sama dengan 50. Nilai OC sama dengan 30 dikurang 30 sama dengan 0. Kita cek kembali apakah masih ada nilai negatif apa tidak. WA sama dengan 20 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 8 sama dengan 7. Nilai biaya HB sama dengan 20 dikurang 5 ditambah 8 dikurang 10 sama dengan 13. Nilai biaya OA sama dengan 25 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 15 sama dengan 7. Nilai biaya OC sama dengan 19 dikurang 8 ditambah 5 dikurang 10 sama dengan 6. Sehingga, karena nilai biaya tersebut tidak ada yang negatif, maka pada rute tersebut sudah merupakan solusi optimal. Sehingga biaya pengangkutan untuk perbaikan ketiga yaitu sebesar 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10 sama dengan 1890. 1890 merupakan biaya pengangkutan terendah. Sehingga alokasi produksi dengan biaya terendah adalah 90 unit produksi dari pabrik W dialokasikan ke gudang B sebanyak 60 unit dan ke gudang C sebanyak 30 unit. Pernyataan kedua, 60 unit produksi dari pabrik H dialokasikan ke gudang A sebanyak 50 unit dan ke gudang C sebanyak 10 unit. Pernyataan ketiga, 50 unit produksi dari pabrik O dialokasikan ke gudang B sebanyak 50 unit. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Firda. Silakan, Juli. Bentar ya. Apakah boleh dalam satu tahapan atau satu iterasi itu untuk mencari kolom-kolom yang kosong menggunakan siklus arah jarum jam yang berbeda? Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Juli. Boleh, karena dalam satu iterasi tersebut memiliki banyak terdapat rute. Jadi bisa saja dalam satu iterasi itu terdapat satu arah jarum jam dan satu lagi berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi boleh dalam satu iterasi tersebut memiliki dua rute dengan arah jarum jam yang berbeda. Sekian. Baik, terima kasih Firda. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.